Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat nanti akan ada seorang orang tua yang berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya, ya Allah, dari mana pahala yang sebanyak ini? Dari mana kebaikan yang sebanyak ini saya dapatkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa itu dari doa anak-anakmu. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini menjadi ajakan bagi kita semua bahwa ternyata anak adalah investasi yang terbaik bagi seorang muslim. Karena ketika anak itu tumbuh dewasa, kemudian kita meninggalkan dunia ini, maka anaklah yang akan senantiasa memberikan doa, mengirimkan kebaikan untuk sang orang tua. Olehnya itu, dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk memiliki banyak anak. Bukan bermaksud untuk melanggar dari beberapa peraturan yang diterapkan di pemerintah kita. Tetapi anak yang banyak, maka berarti secara logika, maka banyak orang yang akan memberikan doa kepada kita. Dan ingat, kita tidak tahu kebaikan itu akan bersumber dari mana. Kebaikan itu yang kita rasakan di akhirat nanti akan bersumber dari mana. Tetapi sebaik-baik dan hal yang pasti bahwa kebaikan itu akan tumbuh dan berasal dari anak kita. Ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, bukankah kalau banyak anak banyak susah? Itu anak akan menjadi susah bagi kita kalau kita tidak bisa memberikan 3 hal kepada anak itu. Yang pertama, kita tidak bisa memberikan dia pendidikan agama yang baik. Yang kedua, kita tidak bisa memberikan kesehatan yang baik. Dan yang ketiga, kita tidak bisa memberikan pendidikan umum secara baik kepada anak kita. Sehingga ketika dia besar, dia tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak memiliki agama yang baik, yang nantinya akan membentuk moral dan akhlaknya. Kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki kesehatan yang baik, sehingga itu bisa menjadi susah. Tetapi kalau kita yakin akan memberikan 3 hal itu kepada anak, maka saya yakin dan percaya anak itu akan bermanfaat besar bagi kehidupan kita kelak nanti. Oleh itu sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan ragu. Cetak dan kemudian produksi banyak anak. Sehingga di hari kemudian nanti anak itu akan menjadi penolong, akan memberikan kebaikan, akan mendatangkan doa bagi kita, wabil khusus orang tuanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh. Terkadang ada orang yang mengatakan banyak anak banyak susah. Kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, wallahi demi Allah, kita tidak akan mungkin bisa menghidupi anak yang banyak. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang berikan rezeki, Allah yang berikan kehidupan bagi kita. Kita lihat contoh ayam. Ayam memiliki banyak anak, tapi tidak satu pun saya pernah saksikan ayam itu mati kelaparan. Padahal ayam tidak mampu bekerja di depan komputer. Ayam tidak mampu membangun rumah seperti yang dimiliki sebahagian manusia hari ini. Tapi ayam memiliki rezeki yang baik dikarenakan dia yakin bahwa rezekinya bersumber dari Allah. Apa resepnya? Apa hikmah yang bisa kita petik dari ayam itu? Ayam bagus rezekinya karena beliau setiap pagi menegakkan subuh. Setiap pagi ayam itu bangun subuh supaya rezeki yang dibagi-bagikan malaikat itu dia dapatkan. Maka ini menjadi pelajaran kalau ada hari ini orang yang subuh pun terlewatkan, maka ayam jauh lebih baik daripada manusia itu. Olehnya itu sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan ragu untuk mencetak banyak anak. Karena anak adalah sekali lagi investasi yang paling berbahagia, yang paling berharga bagi seorang orang tuanya. Mungkin kita bertanya-tanya kembali, bagaimana anak nanti ketika kita di usia tua? Dan ini memang terjadi hari ini sahabatku. Banyak orang tua yang memang tujuannya mencetak banyak generasi dengan alasan agar dia bisa dirawat di usia tuanya. Namun faktanya hari ini, begitu orang tua semakin renta, semakin tua, semakin lemah, membutuhkan anak ada di sampingnya. Tapi justru anak-anak mereka lari untuk mencari dunianya. Sekarang saya kembalikan kepada sahabat-sahabatku, para orang tua. Kalau ada model anak seperti ini, lantas apa tujuan kita untuk mencetak anak?
Bukankah kita mencetak anak agar supaya anak itu bisa merawat kita di usia tua? Bukankah ketika kita mencetak anak, kita berharap agar anak itu menjaga kita di waktu kita lemah? Tapi justru hari ini, begitu usia orang tua itu lemah, justru anak pergi meninggalkan orang tua untuk mencari hidupnya. Syukur-syukur kalau dia meninggalkan kita, meninggalkan orang tuanya. Hari ini banyak anak yang justru meninggalkan orang tuanya, kemudian menitipkan anaknya untuk dirawat oleh orang tuanya. Maka derita seorang ibu tidak akan pernah berakhir. Habis menjaga anaknya, kemudian dia jaga cucunya. Sehingga ini menjadi hikmah ajakan bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bahwa jangan pernah menitipkan anak-anak kalian sepenuhnya kepada nenek, kepada orang tua kalian. Biarkan mereka beristirahat. Mungkin di waktu tuanya mereka akan menggunakan waktu untuk senantiasa mencari ilmu yang telah mereka mungkin tinggalkan di masa dia masih muda. Olehnya itu sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi ajakan saya di kesempatan yang berbahagia ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak merugi di akhirat nanti karena ada yang senantiasa mengirimkan kita doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.